Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, om, tante semua, bapak, ibu, teman-teman, rekan-rekan semua, om swastiastu, nama budaya, nama kebajikan. Salam hormat dari saya. Perkenalkan, saya Nur Rohman. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bisnis kemitraan atau bisnis reseller dari produk Micro Gold by Bosman atau Pak Mardi Guwowi ya. Nah, nanti di video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih micro gold itu dan bagaimana konsep bisnis dari micro gold tersebut. Terus kemudian siapa Bosman Mardigu ini. Oke. Tapi sebelumnya support terlebih dahulu ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman untuk support channel ini karena channel ini dibangun untuk memberikan edukasi-edukasi tentang bisnis micro gold ya, ya terutama dari bisnisnya Pak Bosman ya atau Pak Mardigu ini. Silakan klik tombol subscribe yang belum subscribe, kemudian aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel ini. Oke. Baik, teman-teman, silakan teman-teman kalau misalkan tidak ada waktu untuk mendengarkan video ini atau melihat video ini, teman-teman bisa langsung close ya videonya atau teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya di businessmicrogold.com ya. Ini untuk alamatnya di sini teman-teman bisa baca-baca semua tentang isi informasi yang ada di website tersebut ya. Ini juga informasinya cukup mewakilkan dari bisnis micro gold ya. Tapi paling tidak saya minta izin untuk sedikit menjelaskan tentang apa itu micro gold. Jadi micro gold ini adalah salah satu bisnis kemitraan yang didirikan oleh Bosman yaitu Pak Mardi Guwowi Prasantyo ya, di mana cita-cita beliau adalah semua orang bisa punya emas dan bisa berbisnis jual beli emas bersertifikat ya, atau bisa ditukarkan dengan emas logam mulia yang memiliki sertifikat Antam ya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu sebenarnya siapa itu Bosman atau Mardi Guwowi itu siapa sih sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang belum melihat siapa itu Bosman atau Mardi Guwowi, saya siapkan datanya di sini. Ini dari Wikipedia. Jadi, Mardigu Wowi Prasantyo atau lebih dikenal dengan Bosman Mardigu ini beliau lahir dari tahun 1960-an. Eee, Beliau adalah pengusaha asal Indonesia yang aktif di media sosial Instagram dan YouTube ya. Kita coba cek di media sosial dan terutama Instagram dan YouTube ya. Kalau kita ketikkan Instagram ya, kita ketikkan saja dulu Instagram, kita cari Mardigu ya, kita coba Mardigu. Kita coba search terlebih dahulu apakah ada. Nah, ini dia di paling atas. Beliau punya Instagram juga. Nah, ini dia ya, teman-teman mungkin bisa lihat dan akun Instagramnya juga sudah verified ya, sudah ada checklist birunya artinya teman-teman bisa pahami bahwa ketika akun Instagram sudah memiliki checklist biru ini bukan orang sembarangan tentunya. Artinya beliau memiliki kekuatan yang cukup besar di sosial media ya. Di sini ada statusnya adalah wong bodo ngaku pinter ya. Nah, beliau banyak produk-produk seminarnya, beliau juga punya banyak produk bisnisnya. Oke, ini di Instagramnya, kemudian kita cek di YouTube ya. Karena tadi kita dapat informasi dari Wikipedia juga bahwa beliau adalah salah satu pengusaha asal Indonesia yang aktif di media sosial Instagram dan YouTube. Kita jadi akan cross check terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang apa itu micro gold itu sendiri ya. Kita ketikkan kita ketikkan di sini Mardi Guwowi. Mardi Guwowi nih dia. Kita akan cek di sini. Ups, sinyalnya. Kita tunggu. Oke, ini dia. Bosman Mardigu ya. Seperti yang ditulis oleh Wikipedia bahwa seperti yang ditulis oleh Wikipedia bahwa Mardigu Wowi atau lebih dikenal dengan Bosman Mardigu dan di
YouTube-nya juga sama ya, teman-teman. Di sini beliau juga memiliki akun YouTube dengan nama Bosman Mardigu dengan followernya atau subscribernya 1,79 ya. Terus kemudian beliau sering membuat artikel-artikel tentang geopolitik ya, teman-teman bisa cek semua di sana. Kemudian ini juga pernah hadir di channel-channelnya orang besar. Kita lihat ada di Curhat Bang Denny Sumargo, beliau pernah diundang ke sini. Kemudian ada di channelnya Bang Helmi Yahya ya, di channel beliau juga sering diundang. Kemudian di channelnya Bang Refly Harun, ini juga beliau sempat diundang juga ke sini. Jadi beliau ini bukan orang sembarangan. Artinya ketika kita berbisnis dengan orang yang tepat, maka kita juga akan mengikuti progres perjalanan beliau ya. Jadi banyak Pak Mardigu ini atau Bosman ini melalang buana ya, terutama di Instagram dan YouTube yang notabene bisa dikatakan kolaborasi dengan orang-orang besar ya. Jadi kalau kita bisnis bareng beliau ya secara otomatis kita juga akan bisa merasakan dampak dari profit bisnisnya gitu ya, serta keamanannya terutama itu. Oke, kita kembali ke Wikipedia bahwa salah satu buah pemikiran Mardigu yang paling disoroti adalah mengusulkan Bank Indonesia agar menerbitkan rupiah digital atau e-rupiah yang dianggap bisa menjadi solusi perekonomian Indonesia ya. Mardigu melahirkan apa nih? Chaironium yang bisa dijadikan atau yang bisa jadi merupakan cryptocurrency pertama di Indonesia meskipun ia mendapatkan peringatan keras dari Bank Indonesia, bahkan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Hal itu disebabkan sampai saat ini belum ada pengusaha atau perusahaan yang berani menerbitkan uang digital secara terang-terangan. Hingga saat ini Bank Indonesia maupun OJK enggan memberikan izin untuk seluruh cryptocurrency di Indonesia dengan berbagai alasan ya. Selain persoalan Chaironium, dia juga memiliki ide dalam hal keuangan yaitu dengan menerapkan konsep MMT, Modern Monetary Theory, yang menurutnya dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap dolar AS yaitu dengan menciptakan mata uang baru dinar dengan underlying emas hingga nilainya lebih stabil. Nah, dalam hal akademis, Pak Mardigu ini memiliki gelar sarjana psikologi ya dari San Francisco State University dengan jurusan Criminal Mind and Forensic Investigator. Nah, di balik pengusaha yang sukses ternyata Pak Mardigu juga seorang pengamat teroris, teman-teman. Ia mengaku telah mewawancarai sekitar 400-an orang anggota teroris. Dengan latar belakangnya ia menjadi seorang hipnoterapis, yakni sebuah terapis mental, emosi, perilaku, serta pikiran yang dilakukan dalam keadaan hipnotis. Di pemerintah Indonesia, ia juga sempat menjadi pembantu staf ahli kementerian dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Bahkan ia juga aktif mengajar di Sekolah Tinggi Intelijen Negara dalam Satuan Pengajar Kopassus. Beliau juga mengajar khusus di bidang dengan spesifikasi tugas tentang perang rahasia termasuk BIN dan BIS. Tidak hanya itu, ia juga menjadi motivator bisnis melalui program Millionaire Mindset Washing Bootcamp atau biasa yang disebut MMBC ya. Di tengah kesibukannya, ia juga menjadi seorang penulis yang dan menerbitkan beberapa buku. Mardigu juga memperkenalkan dirinya sebagai seorang filantropi dengan program Rumah Yatim Indonesia yang memiliki 1.000 santri. Wah, luar biasa ya. Banyak sekali artinya informasi-informasi yang kita dapatkan dari Pak Mardigu ini. Sosok beliau ini memiliki bisnis yang luas. Kemudian beliau juga bukan orang sembarangan. Dari hasil data di sini mengatakan bahwa beliau juga pernah jadi Badan Intelijen Negara ya, mengajar di sana. Kemudian beliau juga kuliahnya bukan di kampus yang eh, ya bukan kampus sembarangan lah intinya. Oke, jadi seperti itu ini latar belakang dari Pak Mardigu. Kemudian kita kembali lagi ke bisnis micro gold ya. Oke, sekarang kita kembali fokus membahas di micro gold ya. Secara bahasa mikro artinya kecil ya.
gold ya emas. Jadi artinya kita akan menjalankan sebuah bisnis dengan emas yang ukurannya dalam gramasi itu bisa dikatakan kita bisa memiliki emas dengan mulai dari 0,01 gram. Nah, kalau di tempat sana, di luaran sana, mungkin teman-teman pernah melihat ya di beberapa marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain-lain, rata-rata dia menjual dengan mini gold dengan ukuran gramasi itu sekitar 0,1 gram. Di bisnismikrogold.com ini yang kerjasama dengan Bosman Mardigu itu dimulai dari 0,01 gram teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada uang kecil bisa teman-teman memiliki emas ya. Nah, di sini sedikit saya kasih penjelasan ulang bahwa bisnis Micro Gold adalah salah satu mitra dari microgold.fund. Jadi nanti teman-teman akan masuk ke website utamanya. Jadi segala aksesnya nanti teman-teman termasuk hak kemitraan itu juga bisa diakses di sana ya. Jadi teman-teman bisa menukarkan emas logam mulia itu bersertifikat Antam. Jadi seperti sampelnya atau gambarnya seperti ini ya, mulai dari 0,01 gram teman-teman sudah bisa memiliki emas ya yang nanti sudah bersertifikat dan bisa diuangkan kapanpun ketika teman-teman memang eh, jual atau butuh uangnya ya, itu bisa. Nanti akan penjelasannya lebih detailnya nantilah di video-video berikutnya. Saya akan fokus menjelaskan tentang micro gold ini sendiri itu apa sebenarnya ya. Dan kenapa penting? Nah, teman-teman bisa dengarkan terlebih dahulu ya. Ini ada penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, konspirasi uang kertas versus logam emas. Oke. Ini sedikit fakta terlebih dahulu supaya teman-teman mindsetnya terbuka ya. Sudah hartanya keluar, sudah emasnya diambil, ditukar dengan kertas. Mana ada kita nukar emas dengan kertas? Kertas gak ada nilainya, disobek udah hilang. Bagaimana sekarang kalau mereka hilangkan? Kami sudah tidak menggunakan sistem uang lagi. Sementara harta benda kita sudah pindah. Apa yang mau kita sesali kemudian hari? Nah, makanya ini bahasa, ini ilmiah ya, ilmiah. Kalau mau diskusi silahkan. Ini ilmiah. Jadi kita diskusi. Nah, makanya dulu Bung Karno ketika membuat uang itu konsultasi pada ulama. Dan ulama mengusulkan tetap berikan nilai intrinsik di uang kertas itu setara dengan emas sekian ons misalnya. Ya sekian gram. Supaya ada nilainya. Kalau enggak itu jadi kertas. Dan usaha itu, saya beri mukadimah dulu ya. Usaha itu ada dua. Saya ulang ya. Usaha itu ada dua. Usaha dengan mengumpulkan harta. Saya sarankan sih kalau mau nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan. Karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga ayat ke-14. Paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu, kalaupun pecah, masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobek ya kertas kok. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan tuh, memang nilainya diturunkan dengan kepentingan tertentu. Dulu itu masih menggunakan emas. Ya, masih menggunakan emas. Isyarat Quran, hadis masih dipakai. Bahkan di Amerika pun masih pakai. Pada tahun 1930-an, 1934, dari 1932 itu diuji coba. Dia ada sekumpulan orang berkumpul memikirkan sikap monopoli. Bagaimana memonopoli dunia dari sistem keuangan. Maka diwujudkanlah uang kertas itu. Diuji coba asalnya di negara barat sana. Lokal sifatnya. Lokal. Apa yang diuji coba? Ditarik emas-emas dari penduduk lokal, dibuatlah uang kertas. Yang tidak mematuhi diberikan hukuman. Maka dari situ diberikan uang kertas, tapi uang kertas itu masih punya nilai setara dengan emas. Diberikan per onsnya emas itu setara dengan $20 pada masa itu. Terus orang nukar tuh, yang sadar bahwa kertas ini nggak punya nilai intrinsik, maka dia menyimpan kemudian emasnya di tempat lain supaya tidak kena hukuman. Ini kisah nyata ini, nanti ada perjanjiannya. Nah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ketika uang itu sudah menyebar dan emasnya cukup terkumpul, maka diturunkan, didevaluasi nilainya. Yang tadinya per onsnya $20, ya, diturunkan nilainya.
Seakan-akan harga emas itu jadi naik, padahal emas itu segitu-gitu aja. Ya, uangnya turun lagi. Jadi berapa? 35 dolar. Ya, nilainya terus bertambah, bertambah. Jadi seakan-akan jadi mahal gitu. Ya, padahal uangnya diturunkan, nilai uangnya yang turun, bukan barang yang naik. Apa yang terjadi ketika mereka melihat kemudian jadi nilai itu berkurang, si emas itu kemudian punya nilai lagi, disetarakan lagi, akhirnya mereka borong lagi. Melihat uji cobanya berhasil, maka dipaksakanlah ke seluruh dunia. Maka dipaksa uang-uang mata uang yang kita gunakan untuk turun nilainya. Mata uang mereka naik. Makanya satu kita balas dengan 13.000. Mereka cuma mengeluarkan satu, kita keluarkan 13.000. Dikuraslah kemudian harta benda kita keluar. Paling gampang. Makanya nggak ada nilainya. Tempat lain ada yang 20.000. Satu, mereka ngasih satu, kita ngasih 20. Dan yang paling gampang itu kan kertas. Kertas kalau disobek, dihilangkan nilainya, nggak ada nilai. Sudah pulaunya keluar, sudah hartanya keluar, sudah emasnya diambil, ditukar dengan kertas. Mana ada kita nukar emas dengan kertas? Kertas gak ada nilainya, disobek udah hilang. Bagaimana sekarang kalau mereka hilangkan? Kami sudah tidak menggunakan sistem uang lagi. Sementara harta benda kita sudah pindah. Apa yang mau kita sesali kemudian hari? Nah makanya ini bahasa, ini ilmiah ya, ilmiah. Kalau mau diskusi silahkan. Ini ilmiah. Jadi kita diskusi. Nah, makanya dulu Bung Karno ketika membuat uang itu konsultasi pada ulama. Dan ulama mengusulkan tetap berikan nilai intrinsik di uang kertas itu setara dengan emas sekian ons misalnya. Ya sekian gram supaya ada nilainya. Kalau enggak itu jadi kertas. Itu sempat dipakai. Coba belajar sejarah yang baik. Cek lagi ke belakang. Dulu nilai uang kita itu ada setara dengan emasnya. Belakangan kemudian dihapuskan jadi kertas saja di situ. Makanya nilainya semakin melemah. Sebetulnya bukan uangnya yang lemah, bukan bendanya yang naik, uangnya yang dilemahkan. Kalau bendanya segitu-gitu aja, tempe kan gak berubah segitu-gitu juga. Cuma nilai uangnya melemah, seakan-akan tempenya naik, padahal keratnya segitu aja. Akhirnya tempe pun disesuaikan dengan uang. Ya kan, 2.000 tebel, 1.000 tipis gitu kan. Ya, 500 udah tipis dibelah. Tuh kan? Itu coba belajar di situ. Terus ada perjanjian dulu, se-Eropa itu diajak kumpul. Makanya bikin dulu ada The Fed ya, masih sekarang sampai ada. Terus IMF dibuat pada saat itu untuk ngutang-ngutangi. Ya itu ini pelajaran ya, mesti kita tahu gitu ya, konteks ini untuk belajar. Makanya ekonom kita itu selain pintar mesti soleh. Supaya dengan kesolehannya bisa memberikan manfaat untuk bangsa. Itu poinnya. Dan kita mesti belajar. Nah termasuk ini bisa dibawa bekal untuk haji. Kalau mau haji, mau umroh, nabung pakai emas. Nggak akan berubah. Oke, jadi pada intinya kalau teman-teman punya uang, nabunglah dengan emas ya. Karena nilai emas itu tidak berkurang kadarnya, tidak berkurang artinya tidak susut lah gitu ya. Seperti yang dijelaskan di sini bahwa emas itu memiliki kadar yang cukup kuat ya, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu produk micro gold. Jadi di sini ada 3 pilihan dari micro gold yang menyediakan emas bersertifikat dengan ukuran 0,01 gram, 0,02 gram, dan 0,05 gram. Berapa harganya? Yang 0,01, 0,02, dan 0,05. Untuk yang 0,01 ini harganya 14.000 teman-teman. Coba bayangin buat bapak-bapak atau ibu-ibu nih atau anak muda nih milenial. Kira-kira kalau teman-teman punya uang 14.000 kemudian dibelikan emas, seneng nggak? Ya, tentu senang dong, karena ini adalah nilai investasi kita. Hari ini tahun 2023 mungkin 0,01 gram harganya 14.000. Tapi kalau nanti di tahun 2030 atau mungkin tahun 2040 jangka panjangnya emas pasti harganya akan naik. 0,01 gramnya bukan 14.000 ya. Ini terjadi pada tahun sekitar kalau nggak salah 1990-an. Harga emas 1 gramnya dulu adalah 250.000 dan sekarang itu harga 1 gramnya di angka 900.000 sampai 1 jutaan. Coba bayangkan Bapak Ibu, teman-teman semua, jika pada tahun 1990 teman-teman memiliki uang, kemudian dibelikan 10 gram emas dengan harga per gramnya dulu 250.000, kemudian saat ini dijual, harganya sudah berapa? Nah, inilah adalah nilai investasi teman-teman ya. Untuk yang 0,02 gramnya harganya 27.000 dan 0,05-nya harganya 63.000. Ini harganya sangat terjangkau sekali. Dan ketika teman-teman kumpulkan ya micro gold ini dengan total akumulasinya menjadi 5 gram, teman-teman boleh tukar dengan antam ya, emas antam.
kemudian nanti teman-teman mau dicairkan atau dijual karena butuh duit misalkan, tidak jadi masalah teman-teman. Artinya micro gold ini akan lebih mudah teman-teman menabung lah dengan konsep pecahan-pecahan emas kecil ya, yang harganya dapat terjangkau ya. Jadi kalau punya cita-cita pengen berangkat haji, ya cobalah dari mulai nabung emas dari sekarang dengan nominal 14.000 atau 63.000 atau mungkin yang 27.000 ya. Gramasinya jelas berbeda ya. Nah, jadi nanti disitulah teman-teman akan melihat bahwa nilai emas itu semakin ke depan harganya akan naik. Seperti itulah kurang lebih kira-kira ya. Pentingnya investasi emas untuk masa depan, ekonomi keluarga, pendidikan anak, dan uang pensiun di hari tua. Nah, emas merupakan logam mulia dengan karakteristik yang stabil ya. Teman-teman perhatikan seperti Ustadz Hadi Hidayat juga mengatakan bahwa karakteristiknya stabil, tidak berubah zat, tidak beroksidasi di udara normal, dan mengandung unsur murni. Emas biasanya digunakan sebagai koleksi atau investasi. Nah, kita di sini berbicaranya investasi, teman-teman. Ini adalah salah satu beberapa keuntungan memiliki emas. Yang pertama, aman. Kenapa aman? Karena emas dinilai sangat aman untuk dijadikan sebagai instrumen investasi. Jadi jika kita memiliki uang dan hanya disimpan di tabungan, maka uang tersebut bisa perlahan menghilang ya. Hal tersebut dikarenakan adanya biaya administrasi, pajak, suku bunga, kemudian ada inflasi juga, dan lain-lain lah banyak. Kemudian poin kedua, menguntungkan. Karena harga emas yang stabil bahkan cenderung meningkat, membuat banyak orang lebih memilih investasi emas dibandingkan instrumen investasi lain. Emas juga diketahui sangat cocok untuk disimpan dalam jangka menengah atau panjang ya. Jadi kalau teman-teman pengen investasi, ya silakan belikan atau tabung uangnya dengan emas. Mudah dicairkan. Likuiditas yang tinggi menjadi salah satu alasan banyak orang yang berminat investasi emas. Nah, instrumen investasi lainnya biasanya memerlukan waktu lebih dari 1 hari saat dicairkan. Terlindungi ya. Kenapa harus memiliki emas? Karena emas itu terlindungi. Terlindungi dari apa? Inflasi dan deflasi. Ya, merupakan masalah klasik yang sudah ada sejak dahulu kala. Dua kondisi ini bisa membuat nilai aset menurun, maka dari itu salah satu cara untuk mencegah hal tersebut yaitu dengan berinvestasi pada instrumen investasi, ya salah satunya adalah emas. Kemudian memiliki resiko rendah. Kenapa? Karena alasan investasi emas, ya karena risikonya rendah. Ya, emas diketahui tidak memiliki nilai penyusutan. Nilai emas untuk jangka pendek memang berfluktuasi, namun untuk jangka panjangnya nilainya cenderung meningkat. Kemudian harganya stabil. Manfaat emas dalam bidang investasi lainnya yaitu memiliki harga yang stabil. Emas memiliki risiko lebih rendah, keamanan ketat, dan keuntungan yang lebih besar dibandingkan instrumen investasi lainnya. Harganya yang stabil membuat emas menjadi instrumen investasi yang menguntungkan. Nah, di sini saya akan bongkar strategi passive income 4.500.000 per hari kurang dari 1 tahun dari bisnis micro gold. Nanti akan saya jelaskan secara detailnya di video berikutnya. Ini sekilas-sekilas saja supaya teman-teman punya gambaran sebenarnya apa itu micro gold. Kita simak videonya di sini ya. Semua bisa punya emas. Micro gold lahir dari kebutuhan pasar yang meningkat tajam akan sebuah benda yang punya nilai investasi tinggi dan memiliki nilai lindung yang aman, yaitu emas. Memiliki nilai investasi. Emas memiliki nilai lindung karena harganya stabil, anti inflasi, anti penurunan nilai mata uang. Maka kebutuhan akan emas meningkat tajam dalam beberapa tahun ini. Bahkan diperkirakan akan terus naik permintaannya dalam beberapa dekade ke depan. Efek pandemi, dilanjutkan efek perang, efek energi terbarukan, efek currency, kelangkaan pangan karena cuaca panas, inflasi dunia, resesi, menurunnya daya beli merupakan bagian dari penyebab tingginya permintaan akan emas. Jadi apa itu micro gold? Micro gold adalah produsen dan penjual produk emas dengan ukuran mikro, 0,01 gram, 0,2 gram, 0,02 gram, 0,05 gram, 0,1 gram. Fine Gold 999 bersertifikat. Pembeli produk micro gold
bisa menyimpan emas berukuran kecil tersebut, ukuran mikro yang nantinya bisa ditukar setelah akumulasi, senilai 5 gram, bisa ditukar dengan emas bersertifikat antam 5 gram. Emas ukuran mikro sebagai alat tabung punya nilai simpan yang terus akan bergerak naik harganya. Anda ingin punya simpanan emas untuk berhaji misalnya, ingin berwisata setiap 2 tahun sekali, ingin punya simpanan untuk Idul Kurban, untuk umroh, untuk kuliah, menabung untuk membeli rumah. Simpanlah dalam ukuran 0,01 gram yang Anda beli seharga 14.000 atau 0,05 gram yang Anda beli sekitar Rp63.000. Kumpulkan dan ketika sudah terkumpul sejumlah kelipatan 5 gram, tukarkan dengan emas logam mulia bersertifikat antam di Microgold. Sahabat emas, Microgold punya penawaran menarik untuk Anda menjadi mitra Microgold. Sebagai pedagang emas mikro, orang Microgold tidak menjual eceran ke publik. Microgold hanya menjual ke mitra Microgold. Apa itu mitra Microgold? Mitra Microgold adalah reseller yang akan memperoleh harga khusus jika membeli produk untuk dijual kembali ke publik. Ada 2 macam produk. Yang pertama adalah retail, di mana mitra Microgold bisa membeli satu produk saja bahkan, atau bisa menjual custom desain khusus. Untuk customize bersertifikat Microgold, minimum pembeliannya adalah 1000 piece. Akan selesai dalam waktu 14 hari setelah proof print desainnya disetujui. Manfaatkan peluang untuk memberikan hadiah dalam bentuk emas mikro customize bersertifikat. Bisa untuk kampanye legislatif, kampanye kepala daerah, bahkan kampanye calon kepala negara. Atau jadi bagian dari gift, souvenir acara kantor, kartu nama, undangan pernikahan, apapun ide kreatifnya. Dimanapun, apapun gambarnya, selama terbitan Microgold akan diterima di Microgold sebagai pertukaran dalam bentuk logam mulia 5 gram emas bersertifikat antam. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu. Teman-teman tadi sudah menyimak penjelasan dari Bosman langsung bahwa ketika teman-teman sudah bermitra di bisnis Microgold, maka banyak sekali keuntungan yang teman-teman dapatkan. Salah satunya nanti teman-teman bisa mendapatkan eh, senilai 2 gram emas ya, kalau teman-teman mau ambil resellernya atau teman-teman mendaftar sebagai kemitraannya menjalankan bisnisnya. Atau juga teman-teman bisa nanti di produk keduanya yaitu menjadi event organizer dari workshop-workshopnya Pak Mardigo ya. Jadi banyak sekali keuntungannya. Jadi lebih simpelnya ketika teman-teman eh, join di bisnis kemitraan ini dengan modal sangat terjangkau, teman-teman sudah bisa mendapatkan penghasilan, keuntungan, income per harinya kurang lebih sekitar 4.500.000 kurang dari 1 tahun dari bisnis Microgold ini. Bahkan salah satu keuntungan ketika teman-teman sudah menjadi mitra dari bisnis Microgold ini, teman-teman bisa menjadi retail dengan hanya membeli 0,01 gram saja sudah bisa. Ya, harganya 14.000 seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi silakan teman-teman bisa langsung join menjadi reseller di kota-kota Anda, dan ini pendaftarannya hanya terbatas untuk 100 orang saja di setiap kota. Jadi nanti akan dipaparkan, akan dijelaskan, akan diberikan strateginya bagaimana teman-teman bisa mendapatkan income 4.500.000 per hari dari bisnis Microgold ini kurang dari 1 tahun. Nah, permasalahannya adalah pernahkah Anda terbayang memiliki penghasilan 4,5 juta per hari? Nah, dengan bergabung menjadi bagian dari kami di bisnis Microgold ini, teman-teman memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memiliki income 4.500.000 per hari setelah tahu strategi dan rahasia kami yang akan dibagikan khusus tim reseller di seluruh Indonesia. Nah, tapi faktanya sangat sulit untuk bisa memiliki bisnis dengan modal kecil dengan untung besar. Nah, memperkenalkan bisnis Microgold by Bosman Mardigu. Desainnya kalau teman-teman mau custom silakan. Teman-teman punya ide bisnis, misalkan teman-teman punya eh, bisnis dengan brand, misalkan brand apa gitu ya, desainnya mau dibuatkan seperti ini juga bisa. Syaratnya tadi ada di 1000 pieces ya, atau sekarang kalau nggak salah perubahannya ada di 300 pieces dan kelipatannya, itu teman-teman bisa custom desain ya. Nah, ini bentuk emasnya yang lingkaran ini ya, dengan gramasinya 0,01. Ini sebagai contoh saja. Jadi semua orang nanti bisa punya emas, bisa berbisnis jual beli emas yang bersertifikat.
Artinya ini peluang buat teman-teman yang mungkin punya cita-cita pengen punya toko emas, ya silakan teman-teman bisa join di bisnis ini ya. Silakan daftar sekarang juga supaya nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan banyak benefit ya. Nah, keuntungan teman-teman menjadi reseller dari bisnis Microgold ini, teman-teman nanti juga akan diajarkan full bimbingan offline ya. Mulai dari cara beriklan di Facebook Ads, tentunya ya mempromosikan bisnis Microgold-nya ya. Beriklan di Instagram Ads, cara beriklan di Google Ads, di YouTube, di marketplace, kemudian kita ajarkan juga cara membuat websitenya untuk promosi, kemudian ada edukasi di Zoom rutin yang diberikan oleh tim, terus bagaimana cara beriklan di TikTok, membangun bisnis reseller, dan masih banyak lagi lah keuntungannya. Kalau teman-teman belajar satu-satu kemudian ikut private mentoring, mungkin ini akan lebih dari 15 juta teman-teman mengeluarkan uang. Tapi di bisnis micro gold, keuntungan-keuntungan ini akan teman-teman dapatkan secara cuma-cuma ya. Nanti akan diajarkan oleh tim. Apa yang didapat setelah daftar? Jelas yang pertama adalah hak kemitraan seumur hidup. Jadi teman-teman akan mendapatkan hak kemitraan bisnis di bawah naungan PT Sakabumi Aurum secara sah dan legal secara hukum. Artinya teman-teman sudah tidak takut lagi tentang legalitasnya, aman secara hukum. Kemudian yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan harga khusus dari produk karena teman-teman ketika sudah menjadi mitra dengan harga 0,01 gramnya 14.000, teman-teman cukup mengeluarkan uang 11.000. Harga jualnya 14.000. Jadi ada keuntungan Rp3.000 ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan selisih keuntungan sekitar Rp3.000 untuk yang 0,01 gram ya. Dan teman-teman juga akan mendapatkan komisi pengembangan bisnis yang sudah tersistem ya. Kemudian yang ketiga, mendapat 2 gram emas. Jadi ketika teman-teman sudah join hak kemitraannya, teman-teman juga akan mendapatkan 2 gram emas yang bisa langsung teman-teman jual dengan selisih harga yang kompetitif. Oke. Untuk siapa kira-kira bisnis micro gold cocok untuk dijalankan? Yang pertama, buat teman-teman yang mungkin saat ini statusnya menjadi freelancer, karyawan, pebisnis online, atau mungkin bahkan pekerja ASN, marketer, mahasiswa, pemilik toko online, ibu rumah tangga, ataupun yang lainnya. Bisnis ini cocok untuk di semua kalangan. Nah, berapa? Pertanyaan berikutnya, ini pasti teman-teman akan nanya, berapa investasi jika teman-teman ingin menjadi atau ingin join di bisnis micro gold atau mungkin menjadi mitra dari bisnis micro gold ini. Teman-teman hanya mengeluarkan uang 2.950.000, teman-teman yang pertama nanti sudah menjadi hak kemitraan ya, teman-teman mendapatkan hak kemitraan, teman-teman sudah bisa mendapatkan harga retail mulai dari 11.000, teman-teman juga mendapatkan hak pengembangan bisnisnya, teman-teman juga bisa mendapatkan komisi dari produk yang kedua yaitu menjadi event organizernya, workshopnya Pak Madiku, dan masih banyak yang lainnya yang nanti akan saya jelaskan secara luas di video-video berikutnya. Jadi dipastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan logo loncengnya karena ke depan saya akan terus mengupdate video-video tentang edukasi di micro gold ini. Ya, silakan teman-teman bisa langsung daftar sekarang, nanti akan dipandu oleh saya bagaimana cara join di bisnis micro gold ini atau mendapatkan hak kemitraan dari bisnis micro gold. Nah, silakan teman-teman bisa mendaftar dengan mengisi form yang sudah tertera. Nanti akan chat dengan saya langsung di WhatsApp, nanti akan saya pandu di sana. Nah, hal yang sering ditanyakan ya. Nah, apa itu micro gold? Ini sekelas review saja. Micro gold ada produsen dan penjual produk emas dengan ukuran mikro mulai dari 0,01 gram, 0,02 gram, dan 0,05 gram dengan fine gold 999 bersertifikat. Nah, pembeli produk micro gold bisa menyimpan emas ukuran mikro yang nanti bisa ditukar dengan emas antam senilai 5 gram yang dapat dimasukkan ke rekening dinaran. Kemudian yang kedua, apa itu bisnis reseller micro gold? Yaitu adalah mitra yang memperoleh harga khusus jika membeli produk micro gold. Jadi setelah teman-teman join ya di bisnis micro gold ini, di sini ya, ini untuk investasinya, untuk menjadi mitra dari bisnis micro gold, teman-teman akan mendapatkan harga khusus ya.
jika teman-teman membeli satu saja produk dari Microgold, itu sudah mendapatkan harga khusus. Bagaimana caranya jika teman-teman mau bergabung? Silakan teman-teman bisa klik menu daftar bisnis dan masukkan data sesuai kolom yang tersedia. Nanti kalau teman-teman bingung akan saya bantu juga ya. Nanti langsung saya telepon juga boleh ya. Nanti teman-teman di sana harus membuat account dulu supaya nanti teman-teman bisa melakukan transaksi di websitenya ya, dan teman-teman bisa melakukan pembelian produk di sana. Mengapa saya harus melakukan verifikasi akun? Jadi nanti setelah daftar, teman-teman harus memverifikasi akun tersebut. Tujuannya adalah untuk perlindungan konsumen dan sebagai upaya komitmen Microgold dalam penerapan program APU-PPT. Sehingga Microgold memberlakukan kebijakan hanya pengguna yang telah terverifikasi yang dapat melakukan deposit untuk pembelian paket Microgold. Jadi bagian ini tidak berlaku bagi yang sudah menjadi member dineran. Berapa pembelanjaan minimal untuk menjadi reseller? Nah, teman-teman hanya mengeluarkan 2.950.000, maka teman-teman aktif menjadi reseller dan mendapatkan segala keuntungan yang sudah saya beberkan ya. Nanti untuk informasi lebih detailnya teman-teman boleh konsultasi di nomor WhatsApp ini. Kemudian untuk depositnya di sini sudah ada caranya, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Kemudian bagaimana cara melakukan transaksi pembelian paket reseller Microgold ini, nanti kita akan kupas tuntas di video berikutnya. Akan saya praktekkan langsung mulai dari tahap-tahapannya ya. Jadi nanti akan kita next dulu, dan komisi di sini juga sudah ada, nanti akan dijelaskan juga di video berikutnya. Kemudian di sini semua cara-caranya ya. Nah, ini untuk penukaran emas antam 5 gramnya juga di sini sudah kita jelaskan, tapi untuk detailnya nanti akan kita bahas lagi di video berikutnya ya. Jadi seperti itu dulu teman-teman. Di sini saya kutip kalimat yang cukup bagus. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana masa depan nanti. Ada kalanya kita berkecukupan, ada kalanya karena lain dan satu hal kita berkekurangan. Jika kita dapat mengantisipasi hal ini sejak awal dengan investasi, tentunya kita tidak akan kaget di kemudian hari. Silakan hubungi saya untuk saya bantu teman-teman join di bisnis kemitraan Microgold ya. Sementara seperti itu dulu untuk video kali ini, pengenalan dasar tentang apa itu Microgold. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman cerna ya. Terima kasih. Kita lanjut di video berikutnya tentang bagaimana cara mendaftar menjadi reseller dari bisnis kemitraan Microgold. See you next time and bye-bye.